Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-walidi burhanu al-mabsuti fi wujudihi karamuhu wa ihsan. Ta'ala majduhu wa 'azima shanu. Khalaqal khalqa lihikmah wa tawa 'alaiha kismah. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, yang pertama dan yang paling utama, tak lupa kita haturkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan rahmat dan berkah darinya selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua dan yang tak boleh kita lupakan, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang jarang makan jagung tapi namanya tetap agung. Siapa lagi kan? Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya M. Jafran Al-Farabi, absen nomor 20. Nak nyampe ke kultum yang berjudul Membangun Peradaban Islam. Tahukah kalian hadirin apa itu peradaban? Peradaban merupakan sebuah aspek, seluruh aspek di antara kehidupan manusia, dari ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan agama, semuanya terkumpul menjadi satu padu dalam satu peradaban itu sendiri. Ada juga peradaban yang berbasis Islam, peradaban yang berbasis dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, dengan menggunakan hukum Islam, dengan menggunakan syariat Islam yang ada pada saat ini. Tahukah kalian, peradaban Islam pernah mendominasi sejarah dunia pada abad ke-6 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Tahukah kalian, peradaban Islam pada saat itu membentang dari Spanyol di ujung Eropa Barat hingga ke sebuah kepulauan Nusantara yang kita sebut dengan sekarang negara tercinta Indonesia Raya. Ya. Tahukah kalian, kita jingok dulu dari yang paling barat gitu. Pada abad ke-6, pada abad ke-9 berdiri sebuah negara yang Spanyol yang bernama Kota Cordoba, Andalusia tepatnya. Di kota Cordoba merupakan sejarah pusat ilmu pengetahuan Islam pada masa itu, melahirkan beberapa ilmuwan Islam, Abbas bin Firnas dan lain sebagainya. Di Baghdad yang saat ini berada di Irak, terdapat sebuah kota yang dimana di dalam kota tersebut terdapat Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini terkumpul di dalam sebuah rumah kebijaksanaan itu. Tahukah kalian, di Eropa pada masa itu, Eropa pada masa kegelapan, mereka terlalu cenderung tidak memikirkan, tidak menyeimbangkan antara dunia dan tidak menyeimbangkan antara akhirat. Tetapi hadirin, peradaban Islam pada masa itu menggabungkan seluruh aspek-aspek yang ada yaitu agama dan ilmu pengetahuan. Ketika kedua hal tersebut berkolaborasi antara satu sama lain, menghasilkan peradaban yang megah, menghasilkan peradaban yang maju, menghasilkan peradaban yang lebih unggul dibandingkan peradaban lainnya hadirin. Tahukah hadirin, kenapa? Bentar. Tahukah kalian hadirin, peradaban Islam pada saat itu mendominasi sejarah peradaban dunia, tapi mereka hancur berkeping-keping hadirin. Bahkan tidak tersisa satupun, dan hanya meninggalkan sedikit catatan-catatan dan ilmu-ilmu yang berguna bagi kita pada saat ini hadirin. Tahukah kalian apa penyebabnya hadirin? Di Granada mereka jatuh, umat Islam jatuh pada saat itu hadirin, dikarenakan perpecahan dari umat Islam itu sendiri. Mereka berebut kekuasaan, mereka terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan agama Islam. Mereka meninggalkan syariat Islam, tidak menjalankan perintah agama, sehingga mereka menjadi beradu domba dan terpecah antara satu sama lain. Dan ketika bangsa Visigot, ketika bangsa umat Kristen menaklukkan Cordoba,
maka mudah sekali bagi mereka hadirin untuk menaklukkan kota Cordoba itu, sehingga Spanyol pada masa ini tidak ada satupun penduduk asli yang beragama Islam, hanya menjadi minoritas. Padahal dulu Spanyol merupakan mayoritas beragama Islam hadirin, tetapi jatuh karena umat Islam itu sendiri. Lihatlah hadirin, kita bisa belajar dari apa yang kita lihat sejarah kita masa lampau. Umat Islam terpecah belah karena kita tidak bersatu hadirin. Oleh karena itu kita harus bersatu dan berusaha menciptakan kembali peradaban Islam itu sendiri hadirin. Dimulai dari kita masa-masa remaja saat ini. Kita harus menyeimbangkan antara penyempurnaan ilmu agama dan ilmu politik dan ilmu dunia, sehingga bisa menciptakan sebuah peradaban Islam itu sendiri hadirin. Kita sekarang harus bangkit hadirin, jangan berpecah belah antara satu sama lain. Semangatlah kalian belajar menuntut ilmu agar kita mencapai kemajuan itu hadirin. Ya. Jadi kesimpulannya kita harus bersatu padu kembali, belajar, menaati perintah guru, menaati perintah orang tua, menjalankan syariat agama, mengaji, belajar, sholat. Kita harus gabungkan semua itu hadirin pada aspek-aspek kehidupan kita pada masa ini, agar kita bisa menjadi peradaban Islam yang membangun dan menghasilkan generasi-generasi Islami yang menegakkan perintah Allah dan menjalankan kehidupan dunia. Ya, baiklah hadirin, mungkin ini saja hanya dalil. Oh iya lupa. Oh iya. Oleh karena itu hadirin, ketika umat Islam mencapai kemajuan peradabannya, mereka menjalankan perintah Allah, yaitu Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila unshudu fanshudu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, baiklah hadirin, dengan dalil Al-Mujadalah ayat 11 ini, umat Islam pada masa itu bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari mereka. Mereka belajar menuntut ilmu sehingga derajat mereka ditinggikan hadirin. Tanpa belajar kita tidak tahu apa-apa hadirin. Derajat kita menjadi turun hadirin karena kita tidak tahu tersebut. Oleh karena itu kita harus semangat menuntut ilmu agar bisa mencapai kemajuan yang telah disyaratkan pada zaman dahulu hadirin. Ya, baiklah hadirin, mungkin ini saja ceramah yang singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam